Hai teman-teman, kembali lagi berjumpa sama saya Dora Rutnita Putarigan, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu HOTS dan mengapa HOTS ini sangat penting dalam pendidikan. Dan saya akan memberikan 3 teknik atau strategi pembelajaran. Di sini saya juga mempunyai tujuan mengapa HOTS itu sangat penting. Yang pertama yaitu membuat siswa bisa pakai ilmu bukan cuma hafalan saja. Ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu melatih berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Yang kedua, membentuk 4 sikap, yaitu kritis, kreatif, inovatif, dan analitis. Yang ketiga, siap tantangan abad 21 atau kuasai 4C. Yang keempat, meningkatkan kualitas belajar, kurangi hafalan, pembelajaran lebih bermakna. Untuk video lebih lengkapnya, silahkan mendengarkan videonya. Apa itu HOTS? HOTS adalah kemampuan berpikir yang tidak hanya menghafal dan memahami, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Dalam taksonomi Bloom revisi, HOTS ada di 3 level paling atas. Yang pertama yaitu C4, menganalisis, mengurai informasi, cari hubungan sebab akibat, dan bedakan fakta dan opini. C5, mengevaluasi, menilai, memberikan argumen, dan memutuskan mana yang paling tepat. Yang ketiga, C6, menciptakan, merancang, membuat produk baru, dan menggabungkan ide. Contoh soal LOTS PS HOTS. LOTS sebutkan 3 dampak banjir, yaitu jawaban hafalan. Sedangkan HOTS, jika kamu wali kota, rancang solusi banjir di kota kamu yang rawan. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Harus analisis, evaluasi, dan mencipta. 2. Mengapa HOTS penting dalam pendidikan? 1. Siap menghadapi masalah nyata. Kehidupan di dunia kerja sekarang gak nanya apa rumus ini, tapi nanya gimana cara kamu selesaikan masalah ini. HOTS melatih siswa jadi pemecah masalah dan bukan hafalan. Itulah HOTS. 2. Melatih berpikir kritis dan kreatif. Siswa tidak mudah percaya hoaks, bisa mengecek sumber, dan berani punya pendapat sendiri. Ini penting di era media sosial. 3. Meningkatkan kualitas lulusan. UN dan AKM sekarang basisnya HOTS. Siswa yang terbiasa HOTS akan lebih siap ujian dan kuliah. Di dunia kerja, perusahaan cari orang yang bisa berpikir, bukan cuma ngikut perintah. 4. Mencegah kebosanan di kelas. Pembelajaran HOTS lebih aktif. Siswa jadi bertanya, berdebat, bereksperimen. Kelas jadi hidup, bukan ceramah satu arah saja. Perhatikan gambar berikut ini, di mana siswa sangat aktif di dalam kelas. Yang ketiga, teknik strategi pengajaran untuk melatih HOTS. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Cara guru kasih masalah nyata yang belum ada jawaban pastinya. Siswa kerja kelompok untuk cari solusi. Contoh HOTS-nya, sekolah kita sering banjir saat hujan. Analisis penyebabnya, evaluasi 3 solusi, lalu rancang proposal penanggulangan kepada kepala sekolah. Ini melatih siswa menganalisis masalah, mengevaluasi solusi, dan mencipta proposal. 2. Diskusi kelompok tambah debat. Cara beri isu kontroversial bagi siswa yang pro dan kontra. Mereka harus cari data, berargumen, dan menyanggah. Contoh HOTS-nya, apakah HP harus dilarang di sekolah? Tim pro dan kontra berdebat dengan data. Ini melatih siswa menganalisis argumen, mengevaluasi bukti, dan juga berpikir kritis. Perhatikan gambar tersebut. Dan 3. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Caranya, siswa mengerjakan proyek dalam waktu lama untuk menghasilkan produk nyata. Contoh HOTS-nya, buatlah alat penjernih air sederhana dari barang bekas untuk kampung yang airnya keruh. Uji, evaluasi, lalu presentasikan. Ini melatih siswa menganalisis kebutuhan dan mengevaluasi hasil uji, dan juga menciptakan produk. Strategi tambahannya adalah studi kasus, inquiry, dan structural questioning. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Penerapannya, guru memberikan masalah nyata yang kompleks dan tidak punya satu jawaban tunggal. Contohnya, desa kita sering mati lampu saat hujan. Analisis penyebabnya, lalu rancang solusi hemat biaya yang bisa diajukan ke kepala desa. Ini kasusnya sama seperti yang di sekolah tadi ya. Bagaimana cara kita membantu siswa berpikir analitis? Siswa mengurai masalah, cari data,
identifikasi akar masalah, bedakan fakta dan asumsi. Yang kedua, berpikir kritis. Siswa mengevaluasi solusi. Solusi A murah tapi tidak lama. Solusi B mahal tapi efektif. Mana yang lebih rasional ya? Berpikir kreatif dan inovatif. Siswa harus menciptakan solusi baru, bukan fotokopi buku. Hanya ini video tentang HOTS yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata di pengertian ini. Bye bye.